Ustadz, ada wanita yang memiliki cacat sehingga susah untuk bergerak sendiri nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana dengan mandi junubnya? Dan haruskah rambutnya menjadi basah semua atau hanya diusap saja nih Pak Ustadz? Oh iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Masalah mandi junub ya. Bagi wanita yang cacat yang kemudian tidak bisa membasahi kepalanya misalnya atau sebagian anggota tubuhnya, maka di sini pemirsa yang rahmatullah, bahwasanya yang pertama yang harus diketahui dalam mandi junub itu dikatakan adalah ta'mimul ma', adalah membasahi sekujur tubuh. Jadi baik dari kepala, kemudian badan, tangan, kaki. Jadi semua anggota tubuh itu dia harus basah. Jadi nggak ada bagi orang yang misalnya contoh, misalnya kadang-kadang ada orang yang kayaknya sayang rambutnya, ya kan? Faktor sesuatu misalnya, sehingga kemudian dia merasa kayaknya sayang lah, kayaknya malas. Maka dikatakan tidak ada. Itu secara umum dikatakan. Jadi mandi junub itu dikatakan adalah ta'mimul ma', adalah menyeluruh tubuhkan dengan menyiram atau membasuh, bukan dengan menghapus, ya kan? Itu yang harus dipahami. Itu dia kaidah dalam mandi junub. Biarpun dikatakan ada beberapa sunnah tata caranya, yaitu kepala, ya kan, 3 kali, kemudian anggota tubuh secara umum dikatakan baik dia belahan kanan ataupun belahan kiri 3-3. Nah, kemudian kasusnya apabila seorang yang kemudian tidak bisa, apakah karena faktor cacat misal, maka tetap saja keberlakuan umum tetap. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa dengan sesuai kadar kemampuan. Maksudnya adalah berusaha. Kalau dia tidak bisa untuk menyiram kepalanya karena faktor cacat misalnya, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga dengan alat. Contoh misalnya apakah mandinya dengan shower atau misalnya dengan pola dia agak sedikit berbaring dan sebagainya. Agar apa? Agar syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang yang mukallaf ketika dia dibebani, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyempurnakan tata cara mandi. Ya kan? Nah, kalaupun misalnya dikatakan bisa enggak dengan perantaraan orang, minta mandiin orang, minta mandiin, bisa enggak? Maka secara hukum dilihat. Kalau seandainya contoh seorang wanita, suaminya boleh baik dalam keadaan junub atau tidak junub kan pada asalnya boleh. Karena dikatakan Rasulullah dengan Aisyah itu dalam riwayat dikatakan kalau mandi dia bareng. Dalam satu tempat bejanah misalnya dikatakan. Yang dikatakan airnya itu kadang-kadang satu. Nah itu berarti menunjukkan bagaimana kemesraan juga, dikatakan menunjukkan kemesraan Rasulullah terhadap istrinya, mandi bersama dengan istrinya. Nah begitu juga ketika kita yang misalnya faktornya sakit, ya kan, atau cacat, ketika ada suami bisa memandikan, maka minta tolong suami untuk dimandikan, untuk memandikan, untuk menyiram pada bagian-bagian yang tidak bisa kita jangkau karena faktor sakit ataupun cacat misalnya. Nah itu yang dibolehkan. Nah kalau kita punya anak bagaimana? Maka tidak dianjurkan untuk meminta bantuan kepada yang lainnya. Karena dikatakan karena dikhawatirkan apa? Karena dikhawatirkan adalah aurat. Aurat kita yang kemudian terlihat. Jadi bagaimana? Maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan. Mampunya dengan miringkah, dengan menggunakan alatkah? Kalaupun itu diusahakan tidak bisa, ya kan? Karena kita kan tidak tahu kadar cacatnya, ya Mas Lamne. Kalau cacatnya juga tidak memungkinkan, maka lakukan dengan kadar yang mampu saja. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan kadar kemampuan, usaha yang sudah kita lakukan dengan segala cara
Tidak bisa maka cukuplah yang mampunya saja untuk dibasuh. Allah gitu.